Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lose boleh menyapa kalian semua. Ya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga merasa senang hari ini? Ya, kalau tadi kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, sebentar kita juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, siapa yang hari ini boleh merasakan sukacita? Silakan angkat tangannya yang tinggi-tinggi. Saya merasakan sukacita hari ini. Ya, Lose harap kita semua merasakan sukacita hari ini, karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Dia dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum Lose lanjutkan cerita dari firman Tuhan, Lose ingin mengajak kita sedikit bermain, ya. Untuk itu Lose ajak semua bangkit berdiri, ya. Semuanya berdiri. Kita akan sedikit bermain melatih konsentrasi kita, ya. Caranya seperti apa? Coba kalian silangkan tangan kalian seperti ini. Sudah? Kalau sudah disilangkan, dilipat. Kemudian telunjuk kanan menunjuk hidung yang kanan. Telunjuk kiri menunjuk hidung yang kiri. Setelah itu dilepaskan. Nah, kalau benar akan seperti ini, ya. Siapa yang benar semua? Atau ada yang tadi keselimpet-selimpet gitu ya tangannya, ya. Ada yang masih salah? Coba kita ulangi sekali lagi ya. Kita silangkan tangan kita, lipat, tunjuk hidungnya, kemudian dilepaskan. Ya. Sudah benar atau ada yang masih salah? Ya, mau tahu enggak rahasianya? Ya, Lose kasih tahu ya rahasianya. Rahasianya adalah tangan yang di atas, misalkan tangan kanan kalian yang di sebelah atas, tangan kiri kalian di sebelah bawah. Nah, maka kelingking yang kanan itu harus di bagian atas, kelingking yang kiri di bagian bawah, seperti ini. Nah, baru bisa. Nah, oke? Sudah paham? Silakan nanti kalian boleh praktekkan lagi ya, sampai lancar. Ya, oke. Permainannya sekian saja. Silakan kalian duduk, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi tiba waktunya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti setiap firman yang disampaikan. Bahkan, bukan cuma mengerti, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai waktu ini supaya sungguh-sungguh kami boleh berkonsentrasi dan kami boleh memberikan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan bercerita mengenai seorang tokoh perjanjian lama, ya. Tokoh ini adalah seorang raja, adik-adik, ya. Raja ini bernama Raja Hizkia. Nah, adik-adik, latar belakangnya adalah pada waktu itu bangsa Israel telah mengalami pembuangan, ya. Mereka dibuang dan mereka menjadi tawanan di Babel. Ya, setelah sekian lama mereka di Babel, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini boleh kembali pulang ke Yerusalem. Nah, Raja Hizkia adalah raja yang ditunjuk oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, ketika Raja Hizkia ini memimpin bangsa Israel, Raja Hizkia ini kemudian berpikir, dia mengingat-ingat kembali
bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel pada waktu dulu. Bagaimana Tuhan sudah begitu baik kepada bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel kemudian melawan. Mereka tidak mau menjadi umat Tuhan yang nurut kepada Tuhan. Tetapi karena mereka berbuat dosa, mereka jahat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka, mengizinkan mereka ditawan di Babel. Nah, pada waktu itu ketika Raja Hizkia mengingat kebaikan Tuhan, bagaimana kemudian Tuhan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem, kemudian Raja Hizkia ini berusaha untuk bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel ini boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan, supaya mereka itu menjadi anak-anak Tuhan yang menurut kepada Tuhan. Nah, mengingat kebaikan Tuhan, maka Raja Hizkia itu mengingat bagaimana mereka pada waktu dulu itu boleh merayakan Paskah, adik-adik. Merayakan apa? Ya, Paskah. Ya, Paskah pada waktu Perjanjian Lama adalah memperingati atau mensyukuri bagaimana Tuhan boleh memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan yang ada di Mesir, ya. Nah, sehingga pada waktu itu Raja Hizkia ingin mengajak setiap orang Israel, mengajak orang-orang yang ada di Yerusalem untuk mereka itu berkumpul untuk memperingati Paskah. Jadi, pada waktu itu Raja Hizkia membuat satu keputusan, satu perintah untuk mengajak semua orang Israel itu berkumpul di Yerusalem untuk mereka boleh memperingati Paskah bersama-sama. Ya, kita coba buka sama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-30. Ya. Bacaan kita ini sebetulnya ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Tetapi Lese hanya akan bacakan untuk kita 2 ayat yang awal. Sisanya nanti kalian boleh baca sendiri di rumah. Ya, Lese akan bacakan bersama-sama untuk kita. 2 Tawarik pasal yang ke-30. Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu Raja Hizkia membuat satu titah. Dia kemudian menyuruh orang-orang atau pesuruh-pesuruh yang bisa bergerak cepat gitu ya, untuk boleh membawa kabar ini, bahwa nanti pada bulan kedua mereka akan mengadakan Paskah bersama-sama. Jadi orang-orang cepat itu kemudian disuruh membawa perintah dari Raja Hizkia untuk menyampaikan kepada orang-orang Yerusalem yang ada di Yerusalem, orang-orang Israel yang ada di Yerusalem dan di Yehuda, untuk mereka itu datang berkumpul di Yerusalem untuk bersama-sama memperingati Paskah, adik-adik, ya. Jadi setelah orang-orang suruhan raja ini menerima perintah dari raja, menerima surat dari raja, mereka kemudian segera pergi ke seluruh Yerusalem dan Yehuda untuk boleh menyampaikan kabar ini, adik-adik, ya. Pada waktu itu mereka bergerak dengan sangat cepat supaya berita itu boleh tersebar kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, bagaimana tanggapan orang-orang? Ya, memang ada orang-orang yang, kalau kalian baca nanti, ada orang-orang yang mengabaikan gitu ya. Mereka enggak merasakan bahwa itu sesuatu yang penting. Tetapi ada orang-orang yang orang banyak pada waktu itu mereka merasa senang karena mereka boleh memiliki kesempatan lagi untuk mereka boleh merayakan Paskah bersama-sama. Ya. Singkat cerita, kemudian orang-orang dari segala penjuru Israel dan Yerusalem dan Yehuda, mereka itu bersama-sama berkumpul di Yerusalem. Mereka akan mengadakan Paskah bersama-sama. Nah, apa sih yang mereka lakukan pada waktu merayakan Paskah itu?
Ya, apa kira-kira? Coba kalian, kira-kira apa ya yang mereka lakukan ketika mereka itu merayakan Paskah? Menurut kalian apa kira-kira? Makan-makan, pesta? Ya, mereka makan-makan dan pesta. Apalagi? Mereka memuji Tuhan. Mereka bernyanyi untuk Tuhan. Ya, jadi selain mereka bersuka cita, makan bersama-sama, pesta, tapi mereka juga bersama-sama memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu semua merasa senang. Mereka diingatkan kembali bagaimana Tuhan itu sudah begitu baik kepada bangsa Israel. Jadi mereka mengadakan pesta, merayakan Paskah itu selama berapa lama, adik-adik? Berapa lama? Awalnya 7 hari ya. Biasanya Paskah memang dirayakan selama 7 hari. Tetapi kemudian setelah 7 hari itu kemudian mereka sepakat untuk menambah lagi ya. Berapa lama lagi? 7 hari lagi. Jadi selama 2 minggu, selama 14 hari mereka itu merayakan Paskah bersama-sama. Mereka merasakan sukacita bersama-sama. Mereka bersama-sama mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah begitu baik kepada bangsa Israel, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana Raja Hizkia itu dia mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan sampaikan, sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan sudah begitu baik kepada orang Israel. Bagaimana Tuhan sudah memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan dia juga mengingat tentunya bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel sehingga boleh dibebaskan dari mereka yang sebelumnya ditawan di Babel. Mereka sekarang boleh kembali ke rumah mereka untuk membangun Israel kembali. Nah, adik-adik, bagaimana Hizkia bisa merayakan Paskah itu? Bagaimana dia mengingat kebaikan Tuhan itu? Biarlah itu semua juga boleh kita lakukan bersama-sama, adik-adik. Ya, ada kalanya mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita, kita merasa, Tuhan aku kok diberikan kesulitan ya. Contohnya misalkan seperti saat ini, Tuhan hari ini loh aku mau sekolah, nggak bisa ke sekolah, datang ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa bermain sama teman-teman, ya, nggak bisa ke sekolah minggu, ya. Tetapi adik-adik, di setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, itu kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mengingat bagaimana Tuhan itu tetap memelihara kehidupan kita, adik-adik, ya. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi ini Tuhan tetap memberikan kita keluarga yang sehat, keluarga yang boleh Tuhan cukupkan, ya. Setiap hari kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh makan, merasakan sukacita, bertemu dengan keluarga kita, ya kita harus mensyukuri semua. Nah, adik-adik, melalui ini kita juga diingatkan, kita juga belajar dari Raja Hizkia, bagaimana Raja Hizkia itu boleh mengingat-ingat selalu akan kebaikan Tuhan, ya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita mengingat kebaikan Tuhan supaya boleh merasakan sukacita. Kita boleh mengingat bahwa sebetulnya di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, itu Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, adik-adik. Bagaimana caranya? Ya, siapa di sini yang rajin saat teduh? Ya, apakah kalian rajin setiap hari membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan? Apakah kalian sudah secara rajin melakukannya? Ya, Rosa harap kita semua belajar. Ya, karena melalui membaca Alkitab, melalui renungan setiap hari, kita itu boleh terus diingatkan bagaimana Tuhan itu sudah memelihara, bagaimana Tuhan sudah begitu baik kepada setiap kita, adik-adik. Nah, biarlah hari ini kita boleh diingatkan ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengerti bagaimana Tuhan itu begitu baik kepada kita. Bagaimana Tuhan itu sudah memimpin kehidupan kita. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, adik-adik. Kita juga belajar menjadi seperti Raja Hizkia.
yang mau mengajak orang lain itu juga mengingat bagaimana Tuhan begitu baik kepada mereka. Jadi bukan cuma kita tahu, tetapi kita belajar seperti Raja Hizkia, mau juga mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita mengingat kembali bagaimana Tuhan begitu baik kepada mereka. Ya, jadi ada dua hal yang di sini kita bisa pelajari. Kita diajar untuk selalu mengingat bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita, dan kemudian kita boleh mengajak orang lain, orang yang ada di sekitar kita itu juga boleh bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Ya, biarlah hari ini kita boleh sama-sama belajar dari Raja Hizkia yang boleh mengingat kebaikan Tuhan dan boleh membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, oke. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan ya adik-adik. Lalu saya ajak setiap kita untuk boleh bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan tolong kami, bukan hanya kami ini rajin membaca firman Tuhan, bukan hanya kami ini tahu, bukan hanya kami mendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kami juga boleh selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah juga setiap kami untuk kami boleh dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kabar sukacita itu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami, supaya setiap orang di sekitar kami juga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan itu baik, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada setiap mereka. Tuhan, kami juga mengingat saat ini, kalau ada orang-orang yang mungkin merasa kesulitan, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh kiranya menolong setiap mereka di tengah-tengah segala kesulitan yang mereka hadapi. Mereka boleh juga tetap mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan boleh menolong kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, boleh mengingat selalu panggilan kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Ya, sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Shalom, dadah.